Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita update kembali mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang sudah lebih dari 2 bulan, namun pihak penyidik belum menentukan siapakah tersangkanya. Sudah banyak saksi yang berbicara di media massa, tapi karena kepolisian belum menentukan siapakah tersangkanya, kemudian muncullah ada banyak pro dan kontra, ada dugaan-dugaan dan mungkin juga pikiran liar dari sebagian netizen Indonesia menuduh A, B, C, dan D. Itu adalah hal yang wajar karena ini masih terus menjadi misteri dan banyak orang berbicara, orang-orang yang dinilai juga sebagai saksi kunci. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai keterangan dari Pak Indra yang merupakan kepala desa setempat dan juga keluarga dari kedua almarhumah, yakni almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel sendiri. Nah, ada beberapa fakta yang menarik yang akan aku bahas fokus di video ini. Ini adalah hasil wawancara dari Tribun News Network dengan Pak Indra sendiri. Yang terakhir kita bahas adalah mengenai Danu. Danu banyak sekali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait dengan beberapa keterangannya terakhir ini yang seolah-olah ini kayaknya baru nih. Well, ada azas praduga tak bersalah. Mungkin saja hal baru yang baru kita ketahui dari Danu ini adalah hal yang sudah disampaikan di BAP, namun memang baru disampaikan di media beberapa waktu terakhir ini. Itu adalah praduga tak bersalahnya, atau orang-orang yang curiga dengan Danu, apakah ini salah satu konspirasi begitu. Tentunya bukan bagian kita untuk menentukan apakah dia salah atau benar, tapi sembari kita menanti tim penyidikan, kita akan bahas ada beberapa keterangan dan juga fakta yang sudah disampaikan di sini. Hari ini kita akan awali pembahasan ini dengan keterangan dari Pak Indra di sini yang menyatakan bahwa di tanggal 19 Agustus 2021, di mana itu adalah satu hari setelah terjadinya kasus pembunuhan, Yoris yang merupakan anak dan juga kakak dari kedua korban itu meminta Danu untuk mengawasi lokasi TKP. Ini satu hari kejadian, tapi Yoris sudah memerintahkan Danu untuk mengawasi lokasi kejadian TKP dan kemudian juga diduga ada oknum yang mirip anggota kepolisian yang justru dalam tanda kutip adalah menjebak Danu. Kita simak dulu keterangan dari Pak Indra mengenai hal ini, apa komentar beliau berikut ini. Dia tahu betul masalah ini, tapi tunggu dulu ya, nanti akan saya jawab juga. Tunggu dulu pihak dari Polda Jabar, dalam hal ini Paminal Polda, menyelidiki tentang kasus ini, kasus bahwa diduga ada oknum polisi. Jadi saya akan jelaskan sedikit saja bahwa pada tanggal 19 itu Danu disuruh Yoris untuk memperhatikan TKP. Oke. Jawaban sedikit saja, Danu disuruh Yoris tanggal 19 Agustus tersebut untuk mengawasi TKP. Sebenarnya kalau kita cek data ya, jejak digital dari keterangan Pak Indra ini mengenai kasus yang ini kan awalnya adalah berawal dari pengakuan Danu di channelnya Misteri Mbak Suci, kemudian banyak media massa membahasnya. Hal seperti ini sebenarnya bukan netizen itu tahu dengan sendirinya gitu, tapi memang karena pengakuan dari Danu sendiri kemudian menyebar kemana-mana. Dan kalau aku membaca maksud dari Pak Indra ini, aku menangkap bahwa Pak Indra ini tidak membantah, tidak mengatakan bahwa Danu itu bohong. Tapi karena ini sudah masalah hukum, harus dibuktikan pernyataannya tersebut. Dan kalau kita cross-check juga dengan klarifikasi Pak Indra tentang hal ini juga, Pak Indra mengaku melakukan klarifikasi di video ini tuh sekitar jam 2 pagi pada saat dia itu menemani Danu, pada saat diminta klarifikasi mengenai pernyataannya tersebut, Pak Indra dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada oknum yang menyuruh Danu untuk membantu dia pada saat 19 Agustus 2021. Tapi kemudian di sini Pak Indra mengatakan sepertinya agak sedikit tidak terlalu frontal lagi, mungkin diduga ada oknum. Padahal di klarifikasi yang pertama di channel YouTube-nya beliau mengatakan dengan lantang tidak ada. Tapi sekarang agak sedikit melunak. Oke, kita lanjutkan apa yang disampaikan. Dan tepatnya dia di dekat SMA Jalan Cagar. Oh tidak di rumah ya Pak berarti ya? Sudah begitu aja dulu ya. Nanti saya akan jelaskan setelah dari Paminal Polda menjelaskan hasil penyelidikan kemarin. Oke, tepatnya Danu itu tidak di TKP tapi dekat
dengan SMK mungkin artinya di situ. Dan ya, dari sini Pak Indra tidak mau menjelaskan lebih lanjut karena sedang dalam proses penyidikan. Wow, ini ternyata complicated banget kan ya. Oke, bagian kedua adalah masih masalah Danu juga mengenai kontroversinya. Itu semalaman dengan saya. Ini adalah bagian di mana Pak Indra memberikan konfirmasi tentang pernyataan Danu juga melalui channel YouTube-nya Ki Anom, yang Ki Anom itu mengatakan bahwa Danu itu memang di tanggal 18 Agustus 2021 jam 3 kurang 5 waktu Indonesia Barat, 3 pagi tepatnya, itu sempat keluar untuk mencari nasi goreng dan melihat ada dua sosok yang berada di TKP. Sosok tersebut adalah seorang pria muda, dikatakan usianya sekitar 25 tahunan, sementara sang perempuannya adalah perempuan berjilbab. Dan ini kan agak sedikit berhubungan kalau kita hubungkan dengan temuan dari kepolisian. Misalnya dari CCTV adalah ada pengendara motor NMAX warna biru kan ya, karena ada pria dan juga wanita yang mengendarai kendaraan motor NMAX warna biru tersebut. Dan pada saat Ki Anom menjelaskan bahwa Danu mengakui hal tersebut yang memang tidak disampaikan atau bahkan bertentangan dengan wawancara-wawancara sebelumnya dengan topik yang sama, Pak Indra mengakui bahwa memang iya saat itu ada juga Pak Indra, ada Ki Anom dan juga ada tim dari Ki Anom sendiri. Pak Indra tidak membantah, tapi kita coba simak apa yang dikomentari oleh beliau. Nanti saya jelaskan juga setelah pihak kepolisian menjelaskan ini. Nanti saya jelaskan juga setelah pihak kepolisian menjelaskan ini. Niatnya baik, Pak Indra tidak mau mendahului tim kepolisian, tapi pada saat topik ini sudah dilontarkan di media massa dan dilontarkannya juga dari tim atau teman-teman atau dari kubu dari Pak Indra dan juga Yoris dan Danu sendiri, alangkah baiknya kalau ada klarifikasi penjelasannya seperti apa. Karena kalau cuma dibiarkan nanti kita tunggu kepolisian nanti tanpa ada hal yang pasti disampaikan di sini, masyarakat Indonesia pasti akan lebih banyak yang berpikir bahwa Danu ini melakukan banyak kebohongan dan ada penuh dengan teka-teki. Maksudnya mungkin baik, tidak mau mendahului dari tim kepolisian, tapi pada saat Ki Anom sudah menyatakan hal seperti itu, hal yang sangat tidak wise kalau nanti deh sabar. Harusnya dijelaskan bagian apa-apa saja kalau memang didukung bahwa pernyataan Danu itu benar. Oke, kita simak lagi pernyataan berikut ini. Artinya Pak Indra sudah mengetahui jawaban sebenarnya ya? Saya sudah. Makanya saya bilang, jangan tergesa-gesa membuat berita, kemudian jangan framing ke orang. Jangan tergesa-gesa membuat berita, jangan framing ke orang. Berita itu sumbernya juga sudah mengatakan sendiri, framing ke orang itu juga karena berdasarkan fakta-fakta. Jadi menurut aku Pak Indra agak sedikit play safe, but it's okay, maybe Pak Indra punya sesuatu hal di balik ini yang tidak bisa dikatakan. Tapi kalau memang seandainya tidak ingin hal ini disampaikan ke publik, harusnya dengan Ki Anom, Pak Indra, mungkin dengan tim yang saat itu sudah membuat kesepakatan. Oke, kita tahan dulu, jangan disampaikan ini di publik dulu ya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ki Anom menyampaikan ini di publik dan ini pun sudah beberapa minggu yang lalu, tapi aku baru tahu kan beberapa hari terakhir ini karena teman-teman memberikan komentarnya dan memberikan masukan di Instagramku ataupun di channel YouTube ini. Saya orangnya tidak sulit untuk dihubungi. Dia hubungi saya, bila perlu datang ke kantor desa pun saya terima. Ya, gitu ya Mbak Nila ya, tunggu ya. Ya. Nanti saya jelaskan lah. Sedikit Pak Indra, ini artinya Danu bersama dengan Pak Indra pada saat yang disampaikan pemberitaan bahwa Danu ini keluar rumah untuk membeli makanan. Bukan, itu kan penjelasan dari Ki Anom. Iya betul. Itu dengan saya. Oh iya. Penjelasan itu dengan Ki Anom, itu dengan saya. Apakah ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa pernyataan Ki Anom itu benar? Ya, itu dengan saya. Nanti akan saya jelaskan. Tunggu aja ya, sabar ya. Iya.
Oke, harusnya tidak seperti itu ya kalau pada saat Ki Anom yang diklaim adalah bersama Pak Indra juga, pada saat Ki Anom sudah dengan lantang menyatakan bahwa Danu keluar jam 3 kurang 5 waktu Indonesia Barat pagi dini hari, harusnya Pak Indra juga bisa memberikan kenapa kok Pak Indra percaya dengan pernyataan Danu, apakah ada bukti-buktinya, misalnya mungkin dikatakan, oh ya kita memang sudah ada bukti-buktinya, Danu tidak bohong, ada videonya, ada fotonya misalkan seperti itu, tapi sekarang sedang dilakukan penyelidikan oleh tim kepolisian, tapi tidak membiarkan mengambang begitu saja, karena efeknya ini kayak lebih ke masalah public speaking ya, mungkin menyampaikan informasi ke masyarakat umum. Kalau ini tidak diberikan klarifikasi, tentunya klarifikasi yang ada ranahnya, bagian-bagian yang masuk dalam penyidikan hukum nggak usah disampaikan, tapi untuk memastikan bahwa Danu kan sekarang mungkin sedang tertekan ya, batinnya, mentalnya, karena juga komentar-komentar dari Danu yang menyatakan ABCD, kemudian orang-orang di sekitarnya tidak membantah, tidak mengiyakan, tapi malah justru mengambang yang efeknya adalah ke Danu sendiri. So, that's my comment gitu. Oke, lanjut lagi. Apa yang dikatakan Pak Indra di sini? Gunakan pengacara itu yang menyuruh. Oke, bagian terakhir ini adalah tentang pengacara. Kenapa akhirnya Danu dan juga Yoris itu menggunakan pengacara jasanya? Untuk menggunakan pengacara. Ada di konten saya bilang bahwa ada hal-hal yang tidak mengenakan. Oke, sama seperti di kontennya Pak Indra mengatakan alasannya karena ada beberapa hal yang tidak mengenakan. Kalau dugaanku pada saat video sebelumnya, ya mungkin saja pada saat yang hal nggak mengenakan itu karena diduga mungkin Danu di tanggal 19 Agustus itu dijebak oleh salah satu mungkin oknum atau orang yang mirip dengan anggota kepolisian yang itu mengindikasikan untuk menunjukkan atau mengarahkan jejak-jejak saintifik yang bisa mengarah ke Danu, atau ada beberapa hal lainnya yang dijanjikan oleh Pak Indra akan disampaikan nanti jika sudah ada tersangkanya. Well, tersangkanya kita tunggu nanti kapan, karena ini sudah lebih dari 2 bulan. Kita tidak mau melihat orang yang tidak bersalah justru menjadi tersangkanya, tapi tetap komunikasi ke publik pada saat dari pihak Danu Yoris menyatakan A, B, C, D, ada beberapa bagian yang memang harus diklarifikasi. Saya punya buktinya kok, ini A, B, C, D, tapi nggak bisa saya tunjukkan karena memang sedang dalam proses penyidikan. Jadi kita bisa lebih percaya begitu. Tapi kalau kan keterangan Pak Indra ini lebih kayaknya tunggu nanti aja, seolah-olah kayaknya netizen itu yang mencari tahu. Padahal hal-hal yang menjadi kontroversi tersebut bukan berasal dari netizen yang cari tahu, tapi adalah berasal dari orang-orang yang memang berada di sekitar Danu sendiri. I think that's all untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan informasi menarik dan juga mengupdate kasus dari Subang ini. Dan terima kasih untuk sekitar 31% teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini. Mudah-mudahan besok naik lagi, karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus Subang ini hingga sampai tuntas, hingga ketahuan siapakah pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan yang sangat keji ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan please subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.